Selamat malam Bapak dan Ibu kekasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga pada malam hari ini Rabu 24 Februari 2021. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah selama 1 minggu. Karena minggu Prapaskah dimulai tepat hari Rabu minggu yang lalu, yaitu Rabu Abu. Nah, selama 6 minggu ke depan, kita akan merayakan dan menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mati, bangkit untuk menyelamatkan dosa semua umat manusia. Nah, selama 6 minggu ini di masa Prapaskah, kita akan menghayati pengorbanannya itu. Dan di sana kita lihat betapa luar biasa keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Bagaimana dia berkorban untuk kita semua. Nah, malam hari ini tema kita adalah, tema renungan kita adalah keteladanan atau teladan pelayanan. Keteladanan dalam pelayanan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan sebagai bahan renungan pada malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Filipi 2, kitab Filipi pasal 2, ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Bapak dan Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Filipi pasal 2, ayat 25 sampai 30. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita terbuka, dan mari kita mohon Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan dan perenungan firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Kau sudah menuntun kami dari saat ke saat. Kau sudah memberkati kami dengan segala berkat-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau membaca firman-Mu Bapa, dan kami mau merenungkan firman-Mu ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman ini Bapa, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus mau membuka akal dan pikiran kami dan menyanggupkan kami untuk memahami apa arti firman ini bagi kehidupan kami selanjutnya. Bapa yang Maha Kuasa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2, ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Tapi jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang tadi kita baca adalah penggalan dari kisah di mana Epafroditus, seorang rekan sekerja dari Rasul Paulus, diutus kembali ke jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus. Nah,
Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Epafroditus ini, itu dia adalah salah seorang murid atau teman sekerja dari Rasul Paulus yang adalah anggota jemaat di jemaat Filipi. Nah, Rasul Paulus saat itu, jadi saat menulis surat Filipi ini, Rasul Paulus itu sedang berada di dalam penjara di Roma. Karena hubungan yang luar biasa baik, hubungan yang sangat dekat antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi, maka ketika jemaat di Filipi mendengar Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma, lalu mereka mengutus si Epafroditus ini untuk melayani Rasul Paulus di Roma. Jadi dalam penjara di Roma. Jadi dia diutus, Epafroditus diutus oleh jemaat di Filipi dengan satu tugas khusus untuk melayani Rasul Paulus selama di penjara di Roma. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, Epafroditus ini melakukan tugas pelayanan yang ditugaskan kepada dia, khusus melayani Rasul Paulus ini dengan sangat luar biasa. Kalau kita baca tadi, dia sampai jatuh sakit. Bahkan Rasul Paulus bilang, dia hampir saja mati. Tetapi karena kasih Tuhan, kesehatannya dipulihkan kembali. Begitupun dengan Rasul Paulus. Nah, akibat dari jemaat di Filipi ini mendengar bahwa yang mereka utus, Epafroditus ini jatuh sakit, malah hampir mati, mereka itu menjadi sedih dan berduka. Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus ingin untuk mengutus Epafroditus kembali ke jemaat yang mengutus dia untuk menghibur hati mereka, untuk memperlihatkan bahwa orang yang diutus mereka itu sudah sembuh, sudah sehat, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi ada duka cita dan sedih hati. Nah, jadi itu tujuannya Rasul Paulus mengutus kembali Epafroditus ke jemaat di Filipi. Nah, malam hari ini kita diajak untuk merenungkan teladan yang sudah diberikan oleh Epafroditus selama dia melayani, selama dia diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus di Roma. Nah, apa yang kita baca tadi menunjukkan bahwa tugas pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus itu luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-30 tadi. Kata Rasul Paulus di ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi di ayat 30 ini kita menemukan ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai apa yang dilakukan oleh Epafroditus, rekan sekerjanya dia. Kita bisa melihat bahwa dia nyaris mati. Jadi dia melakukan tugas pelayanan itu dengan sepenuh hati. Bekerja dengan sangat keras. Bahkan mengorbankan jiwanya sendiri. Karena akhirnya sakit dan nyaris mati. Tetapi dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan setia. Ini yang pertama. Ini yang pertama, keteladanan yang bisa kita pelajari dari Epafroditus. Kemudian di situ juga dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Epafroditus itu diutus oleh jemaat di Filipi untuk melayani Rasul Paulus.
Rasul Paulus sendiri menyatakan di ayat 30 ini bahwa apa yang masih kurang itu ditambahkan. Itu dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat penuh kesetiaan oleh Epaphroditus. Jadi apapun yang masih kurang dari jemaat Filipi itu dilakukan, dilengkapi oleh Epaphroditus. Jadi ada dua hal. Dia bekerja dengan setia dan mengorbankan, bahkan hampir mengorbankan nyawanya. Itu yang pertama, untuk pekerjaan pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu keteladanan yang kedua, yang bisa kita lihat, dia bekerja all out. Dia bekerja melebihi apa yang ditugaskan bagi dia. Jadi ketika dia diutus oleh jemaat di Filipi, ada banyak kekurangan. Tetapi dia berusaha untuk mencukupi itu, malah melebihi. Dan itu disaksikan dan dirasakan sendiri oleh Rasul Paulus. Jadi ada dua keteladanan yang luar biasa. Dia rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya. Dan yang kedua, dia bekerja all out untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani Rasul Paulus. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa sih teladan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tangkap dari Epaphroditus ini, dua yang tadi. Benar-benar dia bekerja dengan penuh pengorbanan tanpa memikirkan dirinya sendiri, bahkan hampir mati. Dan yang kedua, dia bekerja all out, bekerja dengan sungguh-sungguh, melengkapi setiap yang kurang, tanpa ragu-ragu dan tanpa ada hal-hal yang membuat dia ragu untuk melakukan pelayanan. Dia tetap maju, bahkan melengkapi semua kekurangan. Dan dia berusaha melengkapi itu. Nah, jadi ada dua teladan buat kita, Ibu Bapak Saudara sekalian. Malam hari ini kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, dari seorang teman sekerja. Bahkan Rasul Paulus di ayat 25 tadi bilang, bukan hanya teman sekerja, kita lihat di ayat 25 tadi. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku. Jadi sudah dianggap sebagai saudara. Dan teman sekerja. Serta teman seperjuangan. Jadi bagaimana kita melihat hubungan yang sangat dekat, yang dibangun oleh Epaphroditus dalam pelayanannya kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus sampai menyebut dia sebagai saudara, teman sekerja, dan bahkan teman seperjuangan. Di situ mau memperlihatkan kepada kita bahwa ada pengorbanan yang juga dilakukan oleh Epaphroditus bersama-sama dengan Rasul Paulus. Mereka sama-sama berkorban. Bahkan nyawa dan jiwa mereka pertaruhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keteladanan yang luar biasa. Kemudian mereka bekerja all out. Mereka melakukan dengan penuh kesetiaan. Dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari luar biasa. Bagi kita semua, mari kita belajar bagaimana tentang pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Epaphroditus ini. Bagaimana dia melayani secara all out. Apapun tugas dan tanggung jawab kita, apakah sebagai kepala rumah tangga. Mari kita melakukan tugas pelayanan kita sebagai kepala rumah tangga ini dengan penuh pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Epaphroditus, tetapi juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lakukan itu tanpa pamrih,
melakukan itu all out, karena ini adalah pelayanan kita bagi keluarga kita dan juga bagi Tuhan. Bagi para pelayan, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus pelkat, diaken dan penatua, dan semua orang yang bekerja di ladang Tuhan, mari kita belajar dan mengambil hikmat dari dua keteladanan yang diberikan oleh Epafroditus ini, yaitu bagaimana dia mau mengorbankan segalanya yang dia miliki untuk pekerjaan pelayanan, dan yang kedua, dia melakukan itu all out. Dia melakukan itu dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Nah, saya ingin mendalami perenungan malam hari ini dengan satu pertanyaan. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Epafroditus ini sanggup melakukan pelayanan yang sangat luar biasa dengan penuh pengorbanan dan dengan penuh dia berikan segala-galanya, all out. Apa yang melatar belakangi sehingga karakter pelayanan daripada Epafroditus itu luar biasa seperti itu? Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, ternyata kalau kita baca surat Filipi ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pada Filipi 1 dan di pasal 1 dan juga pasal 2 awal, itu ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nasihat-nasihat itu luar biasa. Secara garis besar saya akan sampaikan. Misalnya di Filipi 1 ayat 27 sampai 30, itu Paulus menasihati mereka supaya tetap setia. Supaya tetap setia. Kemudian di Filipi 2 ayat 1 dan 2, itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk harus bersatu, kompak dalam hidup berjemaat. Jadi tadi setia, kemudian yang kedua harus bersatu, bersekutu, bersatu. Kemudian yang ketiga, dia menasihati mereka di Filipi 2 ayat 3 sampai 11 supaya mereka merendahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Jadi tadi yang pertama setia, kemudian bersatu, lalu harus merendahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Lalu hal yang keempat yang dinasihati oleh Paulus kepada jemaat di Filipi adalah supaya mereka taat dan tidak bercela. Filipi 2 ayat 13. Jadi ada 4 hal itu. Paulus menasihatkan mereka supaya setia, supaya ada dalam persekutuan, tetap bersatu, supaya merendahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan supaya taat dan tidak bercela. Rupanya nasihat inilah yang membuat jemaat di Filipi mempunyai karakter yang sangat luar biasa, karakter yang mendekati karakter Tuhan Yesus. Karena rupanya ini ajaran dari Rasul Paulus kepada mereka. Ini nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu kita tidak perlu heran ketika Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus, dia benar-benar melakukan dengan setia. Dia merasa ada dalam suatu persekutuan dengan Rasul Paulus. Dia merendahkan diri dan menjadi hamba Tuhan dan mau berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan dia taat dan tidak bercela dengan melakukan pekerjaan pelayanan secara all out dari hati yang paling dalam. Sepenuh hati, sepenuh jiwa. Rupanya itu hasil dari didikan Rasul Paulus.
Rupanya itu hasil dan buah dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, yang sangat menarik itu ketika Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka harus taat dan tidak bercerai. Itu yang keempat tadi. Yang pertama setia, yang kedua bersatu, yang ketiga merendahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Lalu yang keempat taat dan tidak bercela. Nah, yang keempat ini terambil dari Filipi 2 ayat 13. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi rupanya kita harus taat, kita harus tidak bercela, dan kita melakukan segala pekerjaan secara all out, karena Rasul Paulus bilang bahwa karena Allah sendiri yang bekerja di dalam kita. Kalau kita taat, kita takluk kepada Tuhan, melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati kita, maka sebenarnya yang bekerja di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan juga Epafroditus dan juga seorang rekan sekerjanya, Timotius. Mereka taat. Mereka melakukan secara all out pekerjaan pelayanan mereka. Karena mereka tahu Tuhan Yesuslah yang menguatkan mereka. Tuhan Yesuslah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan pelayanan yang terburuk sekalipun, yang tersulit sekalipun, akan menjadi gampang, akan menjadi mudah, karena Tuhan Yesus sendiri yang melakukan itu bagi mereka. Jadi rahasianya kenapa sampai Epafroditus, Rasul Paulus, bahkan Timotius, mereka bagaimana mau bekerja secara all out dengan segenap hati dan jiwa mereka. Mereka mau mengorbankan jiwa mereka untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu karena mereka memahami dengan pasti bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Dan karena Tuhan sendiri yang menguatkan mereka, yang memampukan mereka untuk melayani. Nah, dengan demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, kita diajak untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas kita, dan tanggung jawab kita, apapun itu, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, di gereja, dimanapun kita ditempatkan. Mari kita lihat, apakah karakter pelayanan yang dimiliki oleh Epafroditus ini, yaitu mau berkorban, dan yang kedua bekerja secara all out, dari lubuk hati yang paling dalam, dan segenap jiwanya. Apakah itu melekat dan menjadi bagian dari karakter kehidupan pelayanan kita? Bukan saja pelayanan di gereja, tetapi di rumah kita, di masyarakat, di mana saja kita berada. Karakter pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, yang dipahami dengan baik oleh Rasul Paulus dan juga oleh Epafroditus ini, kiranya menjadi karakter kita. Karena ini adalah modal utama, keteladanan yang sangat baik, yang bisa kita tangkap dan kita lakukan itu dalam hidup kita, dalam melakukan tugas kita sehari-hari, yaitu kita mau berkorban dan kita mau bekerja secara all out dengan segenap hati dan pikiran kita, karena kita sadar dan kita tahu Tuhan yang akan melakukan itu bagi kita bersama-sama dengan kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada Dia, dan kita mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Epafroditus maupun oleh Paulus, dan bahkan oleh Tuhan sendiri yang mau berkorban bagi dan untuk menebus dosa-dosa umat manusia.
Teladan itulah yang harus menjadi bagian karakter dari kehidupan kita. Harus berani berkorban dan harus melayani, bekerja secara all out dengan segenap hati dan jiwa kita dalam setiap apapun tugas dan tanggung jawab kita. Itu teladan yang malam hari ini kita bisa pelajari dari firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita. Mulai dari dalam keluarga kita, di masyarakat, di tengah gereja, di tengah bangsa dan negara ini. Kita menjadi teladan untuk setia berkorban dan mau bekerja all out demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur hamba kembali naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena kami kembali diingatkan oleh Engkau lewat firman-Mu ini Bapa, bahwa kami harus mengikuti teladan-Mu, teladan murid-murid-Mu, teladan para rasul. Malam hari ini kita belajar dari Epafroditus dan Rasul Paulus, dan juga keteladanan yang Engkau berikan bagi kami. Bagaimana kami harus melakukan tugas pelayanan dalam kehidupan ini dengan penuh pengorbanan, dan juga dengan all out, dengan sungguh-sungguh memberikan secara utuh, segenap hati, dan segenap jiwa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk melayani dengan karakter pengorbanan, karakter all out yang sudah Engkau ajarkan malam hari ini kepada kami. Bapa, malam hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa bagi semua jemaat-Mu yang sedang sakit Bapa, yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah. Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberkati setiap usaha pengobatan yang mereka jalani, baik obat-obatan dan hal-hal yang lain, dukungan dari keluarga sekalipun Bapa. Kiranya mereka dipulihkan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, saudara-saudara kami yang masih ada dalam pemulihan akibat sakit yang diderita mereka karena virus corona, Engkau kiranya memberikan mereka kekuatan iman dan juga kekuatan jasmani, dan kiranya Engkau memulihkan tubuh jasmani mereka, dan biarlah mereka kembali dipulihkan Bapa kesehatannya dan bebas dari COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, bagi kami semua jemaat-Mu, kiranya Engkau menguatkan iman kami, sekaligus mengajarkan kami bagaimana untuk hidup lebih sehat lagi Bapa, menata kehidupan kesehatan kami, sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit wabah COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam usia lanjut di jemaat kami. Mungkin mereka sudah berada dalam berbagai macam kondisi tubuh mereka yang semakin lemah, dan ada penyakit-penyakit dalam tubuh jasmani mereka. Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau menghampiri mereka satu persatu. Engkau mengetahui keberadaan mereka dengan segala kondisi fisik dan tubuh mereka. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan jasmani, sehingga walaupun dalam fisik yang semakin lemah akibat usia tua Bapa, tetapi iman mereka tetap bertumbuh teguh untuk tetap memuji, memuliakan, dan berharap hanya kepada Engkau, menaruh pengharapan hidup hanya ke dalam tangan pengasih. Kami mau berdoa bagi
janda-janda, duda, yatim, dan piatu. Bapa yang Maha Kuasa, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Bapa. Bahkan mereka kehilangan orang-orang yang menopang kehidupan ekonomi mereka. Bapa yang Maha Kuasa, datanglah. Naungilah mereka dengan kekuatan tangan dan kasih-Mu, Bapa. Lalu Engkau mau menemani mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang tua bagi orang-orang ini, Bapa, bagi jemaat-Mu ini. Bapa yang Maha Kuasa, biarlah Engkau nyata hadir dalam kehidupan mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan mereka. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang dalam minggu terakhir ini ditimpa oleh bencana alam, banjir, Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, biarlah semua jemaat yang mengalami musibah banjir, Kau berikan kekuatan iman, sehingga mereka boleh percaya teguh bahwa Engkau ada hadir di tengah-tengah mereka, dan Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi mereka, untuk memberikan penghiburan, bahkan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana mereka bisa hidup pasca musibah banjir ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan jemaat, kekasih-kekasih, saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir dalam minggu-minggu terakhir ini, Bapak. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, hamba mau berdoa bagi gereja-Mu di mana saja berada. Kau berkati, Bapa, semua pekerja-Mu, Bapa, para hamba-hamba-Mu, orang-orang yang bekerja untuk melayani Engkau di gereja di mana saja berada. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, mereka boleh tetap mengandalkan Engkau dan tetap memohon hikmat-Mu, Bapa, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan, walaupun dalam berbagai keterbatasan akibat dari kondisi yang ada saat ini, apakah pandemi virus COVID ini, maupun Bapa, akibat bencana yang terjadi secara beruntun. Bapa yang Maha Kuasa, berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu secara keseluruhan, sehingga mereka dan kami semua tidak perlu takut ketika menghadapi masalah, godaan, dan badai seperti ini, Bapa. Karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau, yang senantiasa menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan jalan keluar kepada kami. Biarlah Bapa Engkau datang menjamah kami semua, Bapa, para pekerja, hamba-hamba-Mu, sehingga tetap setia melayani Engkau dalam kondisi yang serba terbatas ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Ebenezer, Bapak Pendeta Agus Sugiarto, juga para diaken penatua, para pengurus pelkat dan komisi-komisi, dan jemaat-Mu dari yang tertua sampai yang terkecil. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa. Ikat kami dalam satu tali kasih persekutuan yang indah. Mampukan kami untuk tetap mau melayani Engkau dengan penuh pengorbanan dan dengan segenap hati dan jiwa kami, Bapa. Dan dengan demikian kami menyaksikan Engkau untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kebijaksanaan buat Bapak Presiden, para menteri, dan semua jajaran, mulai di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan mereka hikmat-Mu, Bapa, sehingga mereka bisa membawa bangsa dan negara ini, walaupun dalam masa yang sulit ini, Bapa, ketika kondisi ekonomi yang juga cukup parah akibat dari pandemi dan juga akibat dari situasi dan kondisi cuaca dan bencana yang terjadi di negara kami. Kiranya Bapa, dengan hikmat-Mu, semua pemimpin kami, pemerintah kami bisa bekerja dengan baik dan tenang, dengan semua sumber daya yang sudah Engkau karuniakan itu, Bapa.
sehingga itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kami, dan bisa memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat bangsa dan negara kami. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa, hamba sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.